ketawa gitu ya. Jadi intinya tuh praktekin, aku diajarin teteh banyak sih ya. Jadi kayak belajar bahwa kita itu sebenarnya sudah yang berkelimpahan gitu ya. Kita itu udah sebenarnya adalah ruang kesadaran kayak gitu. Jadi aku dikembalikan untuk disadarkan lah istilahnya aku ikut teteh. Dan satu kalimat teteh yang aku tuh suka banget kayak kalau nggak ada luka ini kita nggak ketemu loh gitu. Aku tuh yang terinyak oh gitu karena kan aku merasa kayak kehilangan menurut aku ya waktu itu aku kan kehilangan pasangan gitu ya terus kayak down lah kayak gitu-gitu. Tapi dari Tete itu aku belajar untuk ya ternyata aku harus belajar ini melepaskan kemelekatan itu kan gitu loh. And then ketika aku mulai bisa berdamai, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, bahkan memaafkan si ex tadi gitu ya. Jadi sending love-nya tuh udah sending love yang unconditional love gitu, yang nggak melekat gitu. Ya, abaikan realitanya. Yang penting adalah respon kita terhadap fakta itu tadi, gitu ya. Dan apa tuh namanya dari Mbak Rika tadi, komunitas itu memang sangat penting, circle itu memang sangat penting. Aku beberapa kali sharing sama teman-teman yang memang dia circle-nya adalah circle hiu, circle paus gitu ya. Jadi ketemu aja, sering-sering ketemu aja sama orang yang vibes-nya di atas kita secara spiritual, finansial tuh nular-nular dengan sendirinya kok. Itu nyata sih, itu real banget gitu ya. Ya. Aku sering dapat nasihat itu dari kakak kita namanya kakak dia. Yang dia kalau, aduh, aduh itu pokoknya amazed banget lah ya, nggak perlu aku share di sini lah ya. Itu teman kita bersama ya, Teh Febi ya. Oke Teh, aku dari Mbak Rika, aku pengen geser dari Kakak Luna. Kakak Luna ini yang punya beach club di Bali itu ya? Oh itu Luna Maya Kakak ya? Luna, Kakak Luna di Banjarmasin. Mirip Oh. namanya doang. Namanya doang. Oke, oke, oke. Bentar, Namanya. bentar, bentar. Oke. Kakak Luna ini peserta Mbak private Luna, private Zoom Mas Hendra, ya, private ya, Zoom ya. kita. Mbak Luna bisa sharing ke kawan-kawan semuanya tentang pengalamannya before after ikut kelas Badan Revolution. Monggo, Mbak Luna. Ya, Assalamualaikum Mas Hendra, Teh Febi, dan teman-teman semua. Wah, Halo, kedengeran gak sih suaraku? dengar, dengar, Kedengeran dengar. sayang, Aman, aman, Bentar aman. kedengeran. ya, bentar. Nah, aku pakai headset dulu. Jadi apa ya? Pertama kali kenal itu nontonnya di Ya, Iya ya. Teh Febi, ya. Makanya tuh lihat terus kok apa ya ini gitu kan. Terus aku dengerin satu-satu. Terus akhirnya daftar chat, coba chat ini kan admin. Aku pikir itu admin kan. Ternyata Mas Hendra yang balesnya. Waktu itu aku nanya karena aku kan batch 7 ya. Karena Ya, ya. ngerasa kayak masih lama nih batch 7 nih tapi kayaknya aku perlu urgent deh sama Teteh gitu. Aku tanya apakah bisa private, ternyata alhamdulillah bisa gitu kan. Ya udah akhirnya aku private. Jadi Teteh mah fast respon banget. Aku tuh sebentar aja pokoknya kayak nunggu sehari atau 2 hari gitu. Jadi udah bisa langsung private. Jadi awal mulanya itu ya penuh drama juga ya Teh, nangis-nangis dulu gitu kan. Ya gitu sekarang udah ketawa-ketawa gitu ya. Jadi intinya tuh praktekin, aku diajarin teteh banyak sih ya. Jadi kayak belajar bahwa kita itu sebenarnya sudah yang berkelimpahan gitu ya. Kita itu udah sebenarnya adalah ruang kesadaran kayak gitu. Jadi aku dikembalikan untuk disadarkan lah istilahnya aku ikut teteh. Dan satu kalimat teteh yang aku tuh suka banget kayak kalau nggak ada luka ini kita nggak ketemu loh gitu. Aku tuh yang terinyak oh gitu karena kan aku merasa kayak kehilangan menurut aku ya waktu itu aku kan kehilangan pasangan gitu ya terus kayak down lah kayak gitu-gitu. Tapi dari Tete itu aku belajar untuk ya ternyata aku harus belajar ini melepaskan kemelekatan itu kan gitu loh. And then ketika aku mulai bisa berdamai, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, bahkan memaafkan si ex tadi gitu ya. Jadi sending love-nya tuh udah sending love yang unconditional love gitu, yang nggak melekat gitu. Jadi udah yang
aku kirim kepada si mantan dan juga yang ya itu dalam tanda kutip itu si orang itu gitu kan. Jadi dan itu awalnya sih masih di bibir aja tuh Mas Hendra, masih cuman mulut doang tapi hatinya masih panas gitu kan gitu. Mantannya tuh Masih siapa tadi? Ariel. kok Ari? Itu loh namanya ya bukan. Ya pokoknya begitulah gitu kan. Nah, Ya. ternyata ketika berlatih tiap hari, itu emang aku latih tiap hari karena kan sending love ya, termasuk ke Ya, orang ya. yang menurut kita menyakiti kita. Padahal ketika Hmm. Teteh bilang ke aku, enggak, itu kan cerminan dirimu. Aku tuh yang Hmm. terhenyak. Oh, ada sebenarnya dia tuh tukang pos, pembawa pesan dari Tuhan gitu kan. Bahwa ada yang bahwa rasa itu kan bawa pesan sebenarnya dari Tuhan. Apa nih gitu kan. Di situ tuh yang aku, oh iya, adanya tadi kalimat Teteh yang aku membuat aku terhenyak adalah kalau nggak ada luka ini kita nggak ketemu. Karena kan ketemu Teteh itu anugerah banget ternyata kayak Masya Allah banget. Jadi ketika aku belajar melepaskan kemelekatan ini ya, yang terjadi adalah bertubi-tubi tuh datang rezeki ya Mas Hendra, terus yang kayak kerjaan itu dimudahkan sama Allah terus gitu, kayak air mengalir lah gitu. Jadi kayak oh aku hilang satu tapi dapatnya banyak gitu loh. Kayak aduh tadi aja aku ada abis cerita lagi sama teman-teman di grup tuh sama Ibu Lisa juga kan. Ibu Lisa kan sama aku pernah teleponan juga ya gitu. Jadi eh, kurang lebihnya aku tuh dari Januari sampai ke Maret ini tuh total kerjaan closingku tuh kurang lebih berapa, ya pokoknya melampaui target lah. Aku perlu sebut nominal nggak sih? Nggak usah kali ya. Gak apa-apa. Pokoknya itu besar. Nggak Sebut apa-apa ya. aja dong. Oh gitu. Jadi sebenarnya Biar kan teman-teman familiar oh dengan iya. nominal-nominal yang besar gitu, Kak. Iya oke oke boleh boleh. Jadi maksudnya aku tidak mau jumawa gitu ya, tidak boleh karena kan dari aku kan kosong ya. Sekarang aku netral, kosong kayak kata Teteh juga kosong gitu kan. Jadi ini semua geraknya dia kan, geraknya Allah kan gitu yang ada di diriku ini. Jadi yang aku terhenyak dengan kuasa Tuhan itu adalah ketika aku melepaskan gitu kan. Aku melepaskan nih walaupun kadang-kadang pernah tuh kasihnya ke trigger apa gitu. Aku masih yang nangis atau apa, tapi aku selalu ingat Teteh bilang mundur dulu satu langkah. Yuk Hmm. lihat dirimu kamu ini, bukankah kamu adalah entitas tanpa batas itu. Nah itu tuh aku yang sekarang udah ngerti. Jadi kalau ketika aku ada apa, berarti ada sesuatu yang nggak beres dong. Aku mundur dulu sejenak gitu. Jadi sekarang mundur dulu sejenak tuh udah jadi kebiasaan rutin aja gitu kan. Hmm. Mundur dulu sejenak, amati nafas, sadari, rilis apa nih, terima semuanya dengan penuh hangat, ya kan, suka duka itu kan keutuhan ya. Gitu. Nah Oke. jadi ketika melepaskan kemelekatan itu, mas aku benar-benar takjub loh. Itu aku ikut Teta itu tanggal berapa ya? Seingat aku 27 Januari privat. Sekarang Ya. bulan apa nih ya? Nah, itu tuh keajaiban demi keajaiban itu aku dapetin terus menerus konstan sampai saat ini bahkan hari ini pun aku baru dikejutkan lagi dengan aku tuh yang kayak ya Allah kok baik banget sih gitu. Hmm. Beneran. Iya, Jadi iya, bener iya. aku kayak ngelepasin di satu sisi bener ya ternyata ya udah gitu. Sekarang mencintai itu tanpa melekat. Jadi aku sekarang udah nggak melekat lagi tuh belajar ya belajar Iya, dari iya, Teteh iya. untuk tidak melekat. Jadi misalnya contoh yang tadi achievement aku itu mas sekarang itu kurang lebih berapa ya kalau di total-total dari Januari sampai sekarang itu postingan aku tuh hampir 30 M. Waduh, Wow, keren, 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 amazing keren. Amazing Luna. banget kan? Aku tuh Congratulations to Berapa you. Masya bulan tuh? Allah dari Januari dari Januari, Januari Februari, Wow. iya Maret. sampai sekarang dan itu Bagus, kan bagus. sebenarnya di luar target kan gitu di luar dan aku yang takjubnya lagi itu ya kan kalau di perusahaan kan biasanya suka ada pengumuman annual award ya tahunan gitu kan. Hmm. Nah, aku tuh nggak pernah notice yang kayak gitu-gitu Mas Hendra, nggak pernah Iya, iya. peduliin maksudnya gitu kan ya. Ternyata aku tuh diumumin di bulan Februari lalu, aku tuh pemenang nasional Wow, untuk tahun 2024. mantap. Jadi aku tuh yang, hah? Masa sih gitu? Kok why gitu kan? Itu di saat aku tuh 2024 tuh kan aku terpuruk banget tuh, lagi Ya. terpuruk-terpuruknya tuh Mas Hendra. Mm-mm, mm-mm. Kisaran November Desember lah sebenarnya itu ketemu di Januari awal ya. Iya, iya. Jadi kan kayaknya masih lukanya tuh kalau dulu mungkin kayaknya masih baru banget lah kan November Desember baru 4 bulan kan sebenarnya. Tapi Oke. ketika aku belajar, aku pokoknya gini, aku ikutin semua yang udah Teteh suruh sholat yang ya yang sunah-sunahnya gitu ikutin semua. Udah terus lepasin aja nggak usah melekat. Aku
udah yang kayak terserah Allah aja deh ya Allah gitu. Aku percaya Allah tuh nggak mungkin main-main ciptain manusia, nggak mungkin main-main ciptain aku. Pasti Allah tuh punya maksud baik aku terlahir di dunia ini apa gitu kan. Jadi itu tadi ya, dan ketika aku berdamai tadi, apa ya? Aku tuh yang takjubnya tuh gini, selain yang kayak materi gitu ya. Takjubnya adalah ketika aku bisa melepaskan kebencian dan kemarahan aku tuh sama mantan. Itu benar-benar udah, kalau Luna yang dulu mungkin nggak, karena aku tuh tipikal yang mau susah move on ya dari dulu. Aku tuh takjub Oke, loh. oke. Iya, aku secepat ini bisa move on, dan move onnya itu bukan yang karena terpaksa di mulut, enggak. Ini udah dari hati. Aku tuh Iya, iya. sending love-nya tuh udah yang kayak aku bayangin si perempuan itu, aku peluk, aku bilang kamu wanita yang cantik, kamu wanita yang baik, Allah menyayangimu, aku Iya, iya. mencintaimu gitu. Jadi aku bayangkan kayak Teteh bilang ada berlian di dada, serotkan ke dia gitu. Jadi udah tenang aku Mas. Dan ketika Ya aku ngelepasin Allah. itu, bener loh. Jadi kayaknya Tuhan tuh mau ngetes Luna, ini melekat loh. Ini dipegangin kan, Teteh kan dipegangin terus. Ketika aku lepasin, jatuh kan, itu datang tuh. Oke. Aku mau nangis hari ini juga tadi. Bener aku mau nangis lagi Mbak kalau Luna, inget itu. Mbak Luna, Mm-mm. Mbak Luna, Mbak Luna. Ini memang yang disampaikan TVB di Badan Revolution itu memang tak ternilai ya. Jadi itu bekal hidup yang sangat-sangat penting gitu ya. Aku tapi penasaran ya, Mbak Luna ada nggak? TVB kan selalu ngajarin tentang tabungan energi, tabungan semesta gitu ya. Mbak Luna ada nggak hal-hal baik yang selama ini rutin dikerjakan sama Mbak Luna yang itu tentu berkontribusi terhadap kemudahan-kemudahan jalan hidupnya Mbak Luna. Simpel aja sebelum nanti aku geser ke teman yang lainnya. Gimana, Oke. Mbak? Aku tuh simpelnya gini, niatku pengen bantu orang. Udah. Jadi apapun, misalnya kerjaan atau apapun, aku udah nggak hitung-hitungan gitu. Pokoknya aku mau nolong orang aja. Waduh. Itu dari dulu, dari dulu. Jadi apapun misalnya aku ada, walaupun aku nggak punya uang tuh, aku usahain deh gitu. Udah gitu. Aku nggak pernah nagih lagi atau apa, nggak. Karena aku percaya kok setiap uang, uang itu kan energi, ngalir ya. Sebelum ketemu Mm-mm. Teteh ya, sebelum ketemu Teteh pun juga udah demikian. Jadi kayak ya udah gitu. Aku cuma bilang Allah ini nitipin ke aku kan, nitipin ke aku rezeki. Ada orang butuh, masa aku tahan sih? Ya udah, berarti kan kalau emang orang ini butuh banget, ya udah kasih aja, mau dia balikin mau enggak, ya udah nanti Tuhan pasti ganti. Aku udah kayak gitu.